Hai Sobat People, kembali dengan podcast saya, ngobrol santai tapi tetap berarti. Oke, kali ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan tamu spesial kita, wanita cantik yang katanya seorang pengusaha bakery yang sukses. Oke, langsung saja dengan siapa? Dengan saya Nazaria Anastasia Ramadhani. Oke, bisa kita panggil Kak Tasya. Kak Tasya, kita langsung ngobrol santai ya, menceritakan sedikit kehidupan Kak Tasya ini. Nah, kita mulai dari kehidupan Kak Tasya yang dari kecil, lahir di mana dan menetap di mana. Iya, saya lahir di Probolinggo di sini, dan saya menetap di Probolinggo. Nah, tapi saat saya kecil, saat saya berumur 1 tahun lebih itu saya pindah ke Surabaya karena orang tua saya itu sama-sama kerja di Surabaya semua. Jadi sebelum ada saya, orang tua saya itu sudah kerja di Surabaya. Saya lahir di sini itu karena mama saya asli orang sini. Oh, oke, jadi memang Kak Tasya ini asal dari Probolinggo. Iya. Nah, untuk ayahnya mungkin berasal dari mana? Kalau ayah saya sendiri itu ayah saya seorang pendatang di sini karena ayah saya berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta, Iya. teman-teman. Nih siapa orang tuanya agak samaan juga sama dengan orang tuanya Kak Tasya yang asalnya dari Yogyakarta. Yang katanya nih kota istimewa ya Kak ya. Iya, yang sekali ke sana itu bikin kangen. Bikin kangen. Iya. Oke. Nah, sekarang kan Kak Tasya ini tinggal di Probolinggo nih. Kok bisa kembali ke Probolinggo ini, ceritanya gimana? Iya, saya kembali ke Probolinggo karena saat saya mau masuk TK itu orang tua saya itu gak tega ninggal nenek saya sendirian di sini karena kan nenek saya di sini sendirian. Jadi orang tua saya tuh gak tega ninggal sendirian. Jadi kembali ke sini lagi karena karena gak tega nenek saya sendirian. Dan kembali ke sini ayah saya buka usaha di sini. Usaha seorang pengusaha ayahnya Kak Tasya. Bisa ceritakan sedikit nih ayahnya Kak Tasya ini seorang pengusaha apa? Iya. Jadi ayah saya itu seorang pengusaha kerajinan mebel mebel, dan itu nggak hanya barang-barang besar Kak yang ayah saya bikin, itu mulai dari barang-barang kecil sampai barang-barang besar, mulai dari kayak gantungan, kayak lafat-lafat apa gitu, Al-Quran itu, meja rias juga ya meja rias, terus kursi kafe, bahkan juga kayak rombong angkringan ya kayak gitu ya, jadi apa aja bisa gitu. Oh, hebat sekali ayahnya Kak Tasya ini. Ini definisi dari sebuah kata buah jatuh tak jauh dari pohonnya guys. Iya. Ayahnya juga seorang pengusaha, anaknya juga seorang pengusaha, hebat. Nah sekarang kan Kak Tasya ini seorang pengusaha bakery Probolinggo yang sukses gitu ya. Nah, bisa diceritakan sedikit awal mulanya dan bisa terinspirasi dari mana bisa menjadi pengusaha yang sukses sekarang ini? Iya, jadi saya itu saat saya kecil itu saya seneng ngeliat mama saya bikin kue. Jadi ini sebenarnya udah turun temurun sih Kak ya, dari nenek saya. Nah, nenek saya itu nenek saya ke mama saya. Nenek saya itu udah pinter banget bikin kue apa aja dia bisa bikin gitu, dan turun ke mama saya juga gitu. Nah, jadi saya tuh saat kecil tuh seneng kalau ngelihat mama saya bikin kue. Saya selalu ngintilin mama saya saat bikin kue. Nah, terus saat saya SMP di situ saya udah mulai bantu-bantu mama saya. Kalau mama saya lagi bikin kue, apalagi kalau mau lebaran gitu Kak ya, itu kan pasti banyak macam-macam kue. Di situ saya bantuin mama saya. Terus saya SMK juga, di situ saya juga bantuin mama saya. Nah, setelah itu saya tuh iseng gitu Kak. Saya iseng ngefoto kue itu dan saya posting di sosmed. Nah, di situ ternyata
kue itu kok laku gitu Kak. Ini ya. jadi iseng menjadi sebuah keberuntungan ya Kak ya. Iya, jadi kok laku. Nanti setelah beberapa hari itu kok makin banyak Laku, gitu banyak yang pesanan. beli. Iya, jadi di situ saya makin semangat Kak untuk bikin kue dan untuk memposting kue-kue itu gitu. Dan akhirnya bisa berkembang sedikit mulai sedikit berkembang gitu ya Kak ya. Nah kan setiap seorang pengusaha kan pastinya ada seperti cobaan gitu, ujian. Kak Tasya pernah mengalami atau mungkin tidak? Iya, pernah Kak. Nah, di situ saya kan sebelumnya sempat ayah saya sempat nawarin saya untuk membuat toko kue. Nah, di situ ya saya sangat mau dong untuk membuat itu toko kue. Jadi di situ Mau dong, siapa nggak Ya. mau gitu ya? ya siapa yang nggak mau. Jadi di situ saya mau, dan setelah toko kue itu bangun, nah untuk alat-alat yang di dalam kue kayak souvenir apa gantungan di dinding-dinding, terus kayak tempat-tempat kuenya itu semuanya ayah saya yang bikin gitu. Karena juga pengusaha mebel ya, gitu. Iya. Bisa ngisi toko barang yang ada di toko Kak Tasya gitu. Iya. Nah, terus setelah toko saya bangun, nah setelah beberapa bulan itu toko saya tuh mulai sepi, bener-bener sepi banget, tidak ada satupun yang beli gitu Kak. Dan itu beberapa hari, udah sekitar semingguan di situ toko saya bener-bener sepi, dan di situ saya tuh sedih gitu Kak, stres karena saya udah nyetok bahan banyak tapi tidak ada pembeli gitu. Di situ saya udah mau nyerah, udah mau nutup toko itu dan udah mau saya sewakan Kak. Disewakan ya Kak ya? Iya. Tapi di situ orang tua saya melarang saya Kak. Di situ orang tua saya ngasih masukan ke saya, ngobrol ini, ngobrol itu, dikasih masukan saya. Terus ayah saya bilang ke saya, mungkin kamu kasih lebih kreatif lagi, kasih kayak bentuk-bentuk kue itu lebih bikin yang unik, terus varian rasanya juga bikin yang lebih banyak, yang macam-macam gitu. Nah, di situ saya pikirin omongan ayah saya, dan beberapa hari saya nyoba gitu Pak, nyoba membuat kue yang unik, yang bentuknya yang lucu-lucu gitu, terus yang rasanya yang bermacam-macam lah gitu ya, semua rasa itu. Nah, setelah itu saya membuat kue itu. Saya membuat kue, terus saya buka toko Kak di situ. Saya buka toko, saya coba itu kue yang saya buat itu yang baru, dan saya kasih diskon besar-besaran di situ. Diskon besar. Di situ ada satu pelanggan, terus satu pelanggan. Berdatangan ya Kak ya, satu persatu. Iya, jadi setiap harinya tuh ada selalu nambah terus sampai ya itu Kak, sampai saya sukses ini sekarang gitu. Jadi saya sih nggak tahu ya kalau misalnya itu udah toko itu udah saya tutup, saya udah nyerah, saya nggak tahu pasti saya nggak bakalan sesukses ini gitu. Iya, karena kan juga dukungan orang tua juga penting juga ya Kak. Iya. Karena saat dalam situasi ini juga orang tua sangat berperan gitu. Apalagi ke orang tua Tasya kan juga seorang pengusaha, jadi pengalaman dia mungkin lebih mahir gitu kayak jadi berpengalaman. Mungkin sebelum kita menutup podcast ini, mungkin ada kata motivasi yang Kak Tasya ingin sampaikan. Ya guys, jadi buat kalian yang lagi merintis usaha itu, kalian tuh jangan gampang nyerah ya. Kalau naik turun itu emang wajar, rame sepi itu emang wajar, itu cobaan guys gitu. Tapi kalian jangan sampai nyerah di tengah jalan. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Kalian tetap sabar, konsisten, kalian yakin aja, itu pasti kalian bisa sukses. Itu kata motivasi dari seorang pengusaha bakery dari Kak Tasya, yang mana intinya itu jika suatu usaha mengalami cobaan atau ujian, kita harus tetap sabar. Terus karena setiap
permasalahan mesti ada solusinya, membuat kita terus menjadi berkembang. Iya. Oke, sampai sekarang obrolan kita mungkin cuman itu saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa stay chill, stay real, jangan Lupa bahagia. Oke, see you guys. See you.